Baik, langsung saja. Sebelum memperkenalkan diri, kami minta perwakilan masing-masing regu maju untuk menentukan posisi pro dan kontra dengan cara kertas gunting batu. Pro atau kontra? Oke. Baik, di sebelah kanan saya ada tim pro dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Kami persilahkan kepada anggota dari pihak tim pro dan kontra untuk memperkenalkan anggota timnya dan menyampaikan yel-yel singkatnya dengan waktu masing-masing tim 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim pro dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Kaisan Ahdan Zayat. Di sebelah kanan saya ada Taki Aksal Rahman dan di sebelah kiri saya ada menang kalah urusan nanti. 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Malika Husnasawab. Aku Zahra Yudayana Putri. Saya Trisa Nur Gunawan. Hei penonton, belum kenal ya kita siapa? Iya. Pengen tahu kita siapa? Iya. Kenalin, kita dari kelas 9G yang pasti kalian kenal anggutnya, baiknya, Sopannya. dan cantiknya. Jadi please ya, tolong dukung kita buat jadi juara ketiga. Terima kasih. Langsung saja. Untuk mosi debat, perebutan juara 3, yaitu perlukah sekolah melakukan cek mental pada peserta didiknya secara rutin untuk menangani kesehatan mental remaja yang menurun. Sekarang lanjut ke sesi penyiapan materi dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi penyampaian pendapat dari kedua tim pro dan kontra. Yang pertama kepada tim pro, silahkan untuk menyampaikan pendapat dengan batas waktu 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Saya ulangi, untuk masih perdebatan kali ini, perlukah sekolah melakukan cek mental pada peserta didiknya secara rutin untuk menangani kesehatan mental remaja yang menurun? Perlu kita ketahui, derajat kesehatan merupakan buah konsep yang menurut L. Bloom dalam Effendi 1 dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan, dan kesehatan, dan genetik. Untuk meningkatkan derajat kesehatan, faktor-faktor tersebut harus dengan baik dengan cara kesehatan mental dengan rutin. Kesehatan mental adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kejiwaan, psikis, dan emosi seseorang. Dengan menjaga kesehatan mental remaja dengan baik, dapat menghadapi tantangan hidup yang baik, jalin hubungan yang dan hidup yang lebih baik. Rutin melakukan cek kesehatan mental, identifikasi masalah kesehatan mental pada peserta didik. Hal ini memungkinkan untuk memberikan intervensi dan dukungan lebih cepat. Cek mental dapat menjadi alat penting dalam upaya pencegahan masalah kesehatan mental.
Selain itu, ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada peserta didik tentang pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki sangat penting bagi siswa. Mental yang kuat akan menjamin kehidupan yang aman dan jauh dari hal-hal buruk seperti depresi, bunuh diri, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kesehatan mental. Bunuh diri menjadi isu kesehatan masyarakat serius saat ini. Menurut WHO atau World Health Organization, di tahun 2019 sekitar 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri di dunia. Kondisi memprihatinkan ini juga didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa angka bunuh diri Terima akibat kasih kepada depresi tim pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya yang kedua kepada tim kontra, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya dengan batas waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, dilansir dari seriesacademy.com, ada 5 fungsi sekolah, yaitu menciptakan pribadi yang baik dan berbudi pekerti, mewujudkan cita-cita anak dan melatih kerjasama dan sosialisasi, mengembangkan kreativitas dan memperoleh pengetahuan juga ilmu akademik. Jadi dengan ini sangat jelas, bukanlah fungsi utama suatu sekolah melaksanakan secara rutin pengecekan mental. Karena sebagaimanapun aspek kesehatan mental menjadi tanggung jawab pribadi dan keluarga siswa tersebut. Dan di sini kami pertegas, sekolah bisa mengadakan guru BK sebagai tempat siswa curhat yang merupakan tentang loyalitas pihak sekolah untuk menjaga keamanan siswa dalam menimba ilmu. Dan kami rasa tanpa adanya pengecekan secara rutin aja sudah cukup dengan adanya BK. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 1F, bahwa seseorang menentukan sendirinya pelayanan kesehatan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan juga pada undang-undang yang sama, Pasal 4 Ayat 1J, seseorang memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari tenaga medis dan atau tenaga kesehatan. Maka dari itu bukan menjadi prioritas sekolah untuk melakukan pengecekan kesehatan mental secara rutin. Berbeda dengan pengecekan kesehatan fisik yang notabene diperlukan untuk pendapatan buku rapot kelulusan. Waktu habis. Terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya. Kemudian untuk sisa waktunya kami persilahkan kepada kalian untuk saling melempar pendapat dan argumentasinya masing-masing dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu 10 menit. 10 menit dimulai dari sekarang. Dan saya pertegas, definisi dari kesehatan mental sendiri adalah keadaan individu sejahtera, menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif. Dan kesehatan mental mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dan seperti yang tadi tim saudara katakan, menjadi salah satu pada poin dalam pengetahuan mental, betul? Pengetahuan mengenai kesehatan mental ada, betul? Betul. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pengetahuan tentang kesehatan mental itu hanya tidak? Terima kasih. Tidak bisa ditolak interupsi pertama. Ya, apa itu tujuan dari diselenggarakannya sebuah pembelajaran mengenai pentingnya pendidikan kesehatan sekolah bagi murid? Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kesehatan ialah para peserta didik bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Selain itu, mereka memiliki keterampilan dan melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Apakah penting pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah? Kesehatan jiwa sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu,
kesehatan jiwa di sekolah terintegrasi dalam manajemen sekolah sehat atau UKS melalui pendidikan kesehatan jiwa. Kalau begitu, apakah kita lihat bukti nyatanya? Apakah di sekolah kita sudah secara rutin mengadakan pengecekan mental? Dan di sini yang menjadi kata kunci adalah kata rutin. Dengan adanya rutinitas pengecekan mental, apakah tidak merugikan kedua belah pihak? Sekolah akan mengeluarkan biaya yang banyak, entah itu sekolah negeri, bahkan sekolah swasta. Dan pihak sekolah pun, tidak terima kasih, dan pihak siswa pun akan merasa privasi dirinya ketika seseorang memiliki penyakit mental. Tidak semua orang bisa terbuka kepada orang lain. Dan itu akan membuat dirinya merasa bahwa privasinya telah dia tidak punya privasi atas mental atau atas dirinya sendiri. Karena pada undang-undang yang sama, pasal 4 ayat 1I yang berbunyi, seseorang dapat memperoleh kerahasiaan data dan informasi mengenai kesehatan pribadinya. Anda barusan menyatakan bahwa di sekolah itu tidak ada rutin. Itu BK tiap minggu di SMK Mutakin ini BK tiap minggu masuk kan? Itu termasuk rutin? Iya kan, itu bukan pengecekan mental, itu lebih ke pembelajaran. Di sini pengecekan mental. Ayo. Bahkan di sekolah ini saja BK-nya masih diselingin sama bahasa Sunda. Menurut dampak yang ditimbulkan dari adanya gangguan mental terhadap lingkungan sulit saat belajar. Mental seringkali mengganggu sehingga hal ini dapat menyebabkan kesulitan untuk Interupsi. Seberapa persen dari perbandingan yang Anda miliki bahwa gangguan mental itu menjadi gangguan pembelajaran seorang siswa? Bukankah banyak aspek yang lain? Aspek dari ekonomi, aspek dari memang yang pikirannya begitu, yang menghalu terus, bukan hanya dari mental melulu kan? Dan itu Anda tidak menyebutkan seberapa persen dari beberapa aspek. Dan bagaimana jika ada siswa yang dipanggil untuk konseling kesehatan jiwa atau mental, terus siswanya tuh kayak, ih kok aku dipanggil, emang aku ada kenapa? Bisa jadi nanti ke dianya malah jadi ada tekanan batin lagi, nanti malah yang ada dianya malah jadi orang yang lebih tertutup dan jadi gak mau konseling lagi. Dan ya, saya ulangi lagi, takutnya tadi kurang kedengeran. Dalam Undang-Undang Pasal 4 ayat 1H, ayat 1J, yang berbunyi bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk memilih pelayanan atau memilih Pasal 4 ayat 1J, ayat 1F, bahwa seseorang menentukan sendiri pelayanannya.
Dan di sini pihak sekolah tidak memiliki tujuan untuk melakukan pengecekan secara rutin. Karena itu tidak termasuk ke dalam tugas sekolah. Terkecuali pengecekan ini disamakan seperti pengecekan fisik. Bagaimanapun, pengecekan fisik dilakukan selama setahun itu tidak akan lebih dari 2 kali. Kalau nggak pas awal masuk, ya pas mau kelulusan, betul? Dan apabila mental dilakukan secara rutin, apa efek yang lebih besar bagi sekolah dan bagi siswa selain si siswa itu mengetahui kekurangan dirinya dan hanya itu saja, tidak berefek lain gitu? Masih ada waktu 2 menit lagi. Dan lagi pula ada jasa psikiater atau psikolog yang tentunya juga ada BPJS yang mengurangi biaya seseorang. Kenapa harus di sekolah, Mas? Dan lebih bisa terjaga privasinya. Waktu terus berjalan. Terakhir saya tanya deh, tadi yang argumen dari tim saudara, apa tujuan untuk pengecekan kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi Enggak, tujuan Ya, pengecekannya. tujuannya itu untuk menjaga kesehatan mental remaja dengan baik. Remaja itu untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih baik, menjalin hubungan yang lebih sehat, dan meraih kualitas hidup yang baik. Lalu apakah semua orang yang memiliki penyakit mental tidak dapat menjalani hidupnya dengan baik? Ya justru itu sekolah tuh harus ada pengecekan mental secara rutin. Kenapa? Dijelaskan tujuannya. Kalau ada psikiater, kenapa harus ke sekolah yang privasinya belum pasti terjaga? Kan tidak semua orang tua atau orang tua itu mempunyai uang untuk ke psikiater kan? Ada BPJS. BPJS juga tidak semuanya. Waktu habis. Maaf. Selanjutnya untuk sesi simpulan kita kasih waktu 2 menit. Dimulai dari tim pro. Dimulai dari sekarang. Jadi kesimpulannya, mendukung cek mental rutin di sekolah adalah langkah penting dalam mengatasi kesehatan mental remaja yang semakin menurun. Dengan cek mental rutin, kita dapat mendeteksi dini masalah kesehatan mental, memberikan bantuan lebih cepat, dan mengurangi stigma-stigma seputar perawatan mental dalam menghadapi emosional dan tekanan yang meningkat pada peserta didik. Pemeriksaan mental rutin adalah alat yang dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan peduli dengan kita dapat memberikan perawatan yang lebih dan mendukung kesejahteraan peserta didik kita dengan lebih baik. Panitia kami ingin menutup dengan pantun. Bila ada sumur di ladang, menumpang mandi, akhir perdebatan untuk tim kita telah datang, menang kalah urusan nanti. Terima kasih. Sekarang lanjut ke sesi simpulan untuk tim kontra dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kami tetap tidak setuju dengan mosi hari ini.
Dengan mengeceknya kesehatan mental secara rutin, merugikan kedua belah pihak. Sekolah akan mengeluarkan dana lebih dan SPP akan naik lebih tinggi, dan pihak siswa akan merasa dirinya tidak mempunyai privasi lagi dan melanggar undang-undang yang tadi kami sebutkan. Dan tidak perlu rutin-rutin sekali untuk rutin melaksanakan pengecekan kesehatan mental. Sekali juga cukup. Karena 3 periode saja tidak terlalu baik. Sekian saja ya argumen dari kami. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya, makasih juri udah dilebihin. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan sesi sukuan. Alhamdulillah karena lomba debat di sesi perebutan juara 3 ini sudah selesai. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah mengikuti lomba debat ini. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberi tepuk tangan?